Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hakim. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Gembang, Kecamatan Gembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi Pendidikan Geografi. NIM saya 23980137790. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gembang kelas 10 E9 dengan pelajaran geografi, materi proses vulkanisme dan dampaknya dalam kehidupan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan sebelum memulai pelajaran, ketua kelas memimpin doa. Silakan. Pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, berarti siap ya untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Arya. Ahya. Izin. Alexa. Amanda. Sisilia. Dan yang terakhir Yahrani hadir. Berarti yang izin 2 orang ya. Ya. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran, ada ice breaking sebentar ya. Yel-yel SMA Gembang ya semuanya. SMA Gembang. Oh, sekali lagi yang tambah besar, yang tambah keras. SMA Gembang. Oh, terima kasih. Ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita sudah membahas yaitu tentang gejala tektonisme. Hari ini akan melanjutkan materi proses vulkanisme dan dampaknya dalam kehidupan. Bentar saya slide dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah ini ada gambar. Nah, gambar apa, Cak? Nah, gunung berapi. Sebelum kita berbicara, kita kan di Indonesia kan banyak sekali gunung berapi ya yang masih aktif. Nah, dari gambar di atas, nah ini, apakah tenaga endogen mempengaruhi gambar di samping? Yang kedua, bagaimana kondisi sekitar gunung tersebut? Nah, dari pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Langsung aja. Oh, Viantika, monggo. Terima kasih. Beli plus buat Mbak Viantika yuk. Yang kedua yuk, monggo langsung pertanyaan yang kedua. Oh iya, silahkan. Bagaimana kondisi di sekitar gunung tersebut? Kondisi di sekitar gunung tersebut yang lingkungan di sekitar gunung tersebut warga di daerah tersebut. Ya, terima kasih. Beli plus. Kita lanjutkan saja. Nah, tujuan pembelajaran dulu saya bicara. Melalui tayangan video peserta didik mampu menganalisis proses vulkanisme dan dampaknya dengan benar. Dan melalui diskusi kelompok nanti ada penugasan ya. Peserta didik mampu menyimpulkan proses vulkanisme dan upaya mitigasi bencana vulkanisme dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu tujuan proses vulkanisme. Bisa dilihat di gambar ya. Vulkanisme ialah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma di kulit bumi, litosfer, yang menyusup ke lapisan lebih atau keluar permukaan bumi. Jadi gejala vulkanisme itu mencakup peristiwa intrusi magma dan ekstrusi magma.
Jadi gambarannya itu proses bergeraknya magma dari dalam bumi menerobos. Dan nanti perbedaannya kalau intrusi nanti bisa saya jelaskan sedikit ya. Intrusi itu bergeraknya magma menembus kulit bumi atau litosfer, tapi tidak sampai keluar dari gunung. Dan sedangkan ekstrusi itu sampai keluar permukaan. Nah, itu langsung kita lanjut ya. Nah, ini intrusi magma. Intrusi magma tadi saya sudah jelaskan ya sedikit, yaitu proses terobosan magma dari dalam bumi menuju ke kulit bumi. Sil, diaterma, intrusi korok, apolisa, pipa kawah, kawah utama, kerucut atau gunung api parasit, dan kawah samping. Nah, batolit itu sendiri adalah batuan beku yang terbentuk dalam kapur magma. Ini tidak ada suaranya, cuman ada gambarnya, bisa dilihat. Nah, itu proses letusan Gunung Krakatau. Nah, bisa dilihat. Sebegitu dahsyatnya proses erupsi ya. Erupsi Gunung Krakatau. Nah, sudah jelas ya tadi. Nah, itulah proses terjadinya letusan dari Gunung Krakatau. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dari Pak Cakim terkait video tadi. Kenapa letusan Gunung Krakatau pas waktu itu sangat berdampak pada dunia, mempengaruhi dunia? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan Mbak Fiantika. Saya hal itu dikarenakan Gunung Krakatau yang letaknya itu berada di wilayah perairan. Juga akan berdampak ke daerah-daerah lain sekitarnya, seperti itu. Lebih berbahaya ketika gunung berapi itu berada di daerah perairan atau lautan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi kan singkat saja, nanti akan dijelaskan dengan penugasan anak-anak semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau yang sering disebut Project Based Learning, di mana model pembelajaran ini menggunakan proyek sebagai media ajar. Nanti anak-anak akan membuat seperti yang sudah Pak Cakim sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Membuat replika gunung berapi dan proses erupsinya. Ini anak-anak membentuk kelompok ya. Kemarin sudah dibagi kelompoknya, yaitu beranggotakan 6 orang. Nah, sesuai penempatan tempat duduk itu mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok terakhir yaitu 6. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahan-bahan yang nanti digunakan untuk proses pembuatan maket gunung berapi atau replika gunung berapi sampai proses erupsi. Tadi juga dibagi ya, nanti ada 3 bentuk gunung berapi tadi sesuai kelompoknya yang dibagi kemarin. Nah, sebelum itu penilaian apa saja yang nanti akan kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap nanti apa saja yang anak-anak lakukan pada proses diskusi atau tugas kelompok dari proses perencanaan sampai nanti presentasi, itu akan Pak Cakim nilai. Yang berikutnya yaitu ada lembar soal. Nanti ketika setelah presentasi usai akan ada soal yang dibagikan Pak Cakim lewat grup kelas, lewat Google Form, bisa dijawab dan nanti untuk sebagai bahan refleksi untuk peserta didik. Nah, ini di sini sudah lengkap, bisa dibaca LKPD vulkanisme tentang pembuatan media ajar vulkanisme ya. Nanti
kalau bingung bisa ditanyakan ke Pak Cakim ya. Ini itu penugasan antara kelompok dengan satu dengan kelompok yang lain berbeda ya, bisa dibaca nanti Pak Cakim bisa membacakan. Nah, ini adalah petunjuk kerja sekarang. Baca dengan cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas. Baca literatur lain untuk mempermudah menguatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Dan yang berikutnya, kumpulkan laporan hasil sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan siswa. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasikan dengan guru dan mengerjakan tugas. Untuk alat dan bahan serta langkah-langkah bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini selain itu penugasan pembuatan media ajar, itu ada lagi tugas tambahan yang nanti akan diselesaikan di LKPD ya. Nanti ditulis nama kelompok berapa, kelasnya, dan anggota kelompoknya ditulis di situ. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4, nanti tugasnya bagaimana proses terjadinya vulkanisme. Sebutkan bagian yang termasuk intrusi magma, dan yang ketiga, sebutkan bagian yang termasuk ekstrusi magma. Sedangkan untuk kelompok 2 dan 5, deskripsikan dampak perubahan muka bumi akibat terjadinya proses erupsi gunung berapi. Dan berikutnya, jelaskan dampak positif dari peristiwa erupsi gunung berapi terhadap lingkungan. Yang terakhir, kelompok 3 dan kelompok 6, bagaimana proses terjadinya vulkanisme, faktor apa yang menyebabkannya. Pertanyaan yang kedua yaitu wilayah mana saja yang mengalami kerusakan akibat erupsi. Ketiga, deskripsikan dampak perubahan muka bumi dari peristiwa erupsi gunung berapi. Dan yang terakhir yaitu deskripsikan bagaimana upaya mitigasi bencana gunung api Semeru. Nah, itu ya yang baru kemarin meletus. Silakan langsung bahan-bahannya, pengerjaannya langsung didiskusikan kelompok. Kalau mengalami kesulitan bisa kita diskusikan bersama-sama. Ya, terima kasih. Silakan, yuk langsung ke proses pembuatan, ya. Tapi sebelum anak-anak membuat tugas, buatlah perencanaan tentang pelaksanaan ini. Tapi kalau bisa minggu depan sudah bisa mengumpulkan, ya. Jadi langsung hari ini job desk-nya apa saja, siapa yang bertugas untuk menyelesaikan, tanggalnya ditulis, sampai nanti ke hasilnya direncanakan. Sehingga apa? Hasilnya bisa maksimal sebelum kita presentasikan. Jadinya Pak Guru bisa melihat perkembangan pembuatan media ajar kalian. Silakan sambil membuat job desk-nya, terus yang lain dibagi. Siapa yang mengerjakan media ajar dan mengerjakan LKPD langsung dibagi, langsung bagi apa yang mendapatkan tugas langsung bekerja biar kerjanya efektif. Kita kerja kelompok, tidak ada yang berdiam diri. Silakan. Langkahnya mulai dari awal, yuk silakan. Langkah-langkahnya, perhatikan langkah-langkahnya ya, sambil menulis langkah-langkahnya juga sesuai petunjuk. Langsung step-stepnya, langkah-langkahnya harus urut. Jadi Pak Cakim bisa melihat. Mbak Fiantika, job desk-nya sudah? Oh, baru dibikin ya. Saya tunggu ya. Nah. Kelompok ini job desk-nya sudah? Nah. Mana? Pak Cakim boleh saya lihat. Ya, yang job desk. Perencanaan untuk pembuatan media ajar. Ya, Pak Cakim lihat ya. Job deskripsi. Jika job desk-nya sudah selesai, bisa dikumpulkan, ya? Nah, silakan sambil melengkapi semuanya.
Ayo. Ini gunung api mana? Gunung api apa? Kerucut. Nah, ayo silakan. Jobdesknya kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Ditambahi ya, diselesaikan. Untuk jobdesknya dikerjakan. Sudah selesai jobdesknya, nanti dikumpulkan ya. Jobdesknya sudah. Tadi sudah melaporkan jobdesknya atau perencanaan proyek kita. Nah, ini prosesnya juga pembuatannya nanti tinggal dikeringkan. Nanti prosesnya yaitu minggu depan kita presentasi erupsi gunung berapi. Dan yang berikutnya tentang kesulitannya apabila ini kan musim penghujan ya, bisa menggunakan kalau anak-anak punya hair dryer dan lain-lain bisa digunakan. Nanti bisa kalau ada yang punya bisa membantu kelompok yang lain biar minggu depan tugasnya benar-benar kering. Gunung apinya benar-benar kering sehingga bisa dipresentasikan di depan. Apa model pembelajaran ini sangat membantu materi vulkanisme? Sangat membantu atau tidak untuk? Jadi anak-anak bisa langsung mengetahui ya, minimal kalian nanti bisa mengetahui, oh gunung berapi itu kalau meletus itu seperti ini, dampaknya seperti apa. Jadinya kita harus tahu langkah-langkahnya yang kita lakukan nanti. Nah, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru akan mengecek kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Sudah bersih? Nah, bagus sekali. Ya, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Ayo. Sini. Diva sama Ayah. Oh, 2 orang ya, izin. Ya apa-apa. Kita lanjut ke materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat maket gunung berapi. Sekarang Pak Cakim akan memantau benar-benar sudah siap apa belum untuk hari ini presentasi. Nah, sebelum presentasi kita mulai. SMA Kembang, SMA Kembang, terima kasih. Saya cek satu persatu ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, ini kemarin gunung Mar ya, bentuknya Mar. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 gunung apinya mana? Tugasnya apa kemarin? Mar, Mar ya. Kelompok 3? Kelompok 3. Oh, sudah, bagus sekali, lengkap dengan diafragmanya ya. Ya. Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Kemarin gunung
kerucut. Ya. Kelompok 5 kemarin gunung perisai. Kelompok akan dipresentasikan. Jadi dari prosesnya sampai ada penambahan pertanyaan di LKPD, silakan. Yang kelompok pertama yaitu kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan diperkenalkan dulu kelompoknya salah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kata tidak tahu kasih saya memperkenalkan kami dari kelompok 3 yang berdasarkan saya Fianika Kristina Ewanto. Saya bagi adik-adik saya juga. Saya Administrator Haryanto. Saya Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai erupsi Gunung Merapi. Jadi untuk langkah yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses yang akan kami lakukan dalam pembuatan erupsi Gunung Merapi. Di sini kami sudah menyediakan bahan serta alat untuk pembuatan erupsi Gunung Merapi. Yang pertama ada pipa, yang kedua ada soda kue, dan yang ketiga ada pewarna, dan yang keempat ada sabun. Untuk langkah yang pertama, kita akan memasukkan terlebih dahulu soda kue ke dalam perut si Gunung Merapi. Yang kedua yaitu memasukkan pewarna makanan. Kelompok yang lain memperhatikan ya, nanti akan terjadi proses erupsi gunung berapi. Ya. Setelah pewarna dimasukkan, kita akan memasukkan sabun secukupnya. Ya, silakan diperhatikan, ini akan terjadi proses erupsi ya dari kelompok 3. Dan langkah yang terakhir yaitu mengucurkan cuka ke dalam perut Merapi, dan kita akan lihat hasilnya. Silakan. Ya, beli plus untuk kelompok 3. Ya. Nah, itu merupakan gambaran dari gunung berapi yang mengalami erupsi. Nah, busa itu diibaratkan seperti lava tadi ya. Nah, lava yang keluar dari perut bumi. Nah, seperti itulah gambaran gunung Merapi yang meletus. Dampaknya sangat besar sekali. Silakan dilanjutkan presentasinya ya. Silakan. Lanjut. Baik, karena proses erupsi gunung Merapi yang akan dilakukan telah selesai, karena di sini kami mengerjakan LKPJ hasil diskusi kami, maka akan kami sampaikan terlebih dahulu. Proses
vulkanisme dapat terjadi akibat adanya tenaga elektrik atau tenaga dari gerak bumi yang berkaitan dengan gunung api. Gerakan tenaga dari tekanan tinggi di tekanan rendah menghasilkan vulkanisme, yang bergerak dari sebelum permukaan bumi menghasilkan erupsi gunung api. Lalu apa yang menyebabkan vulkanisme sendiri? Vulkanisme yang menyebabkan tekanan pada. Baik, pertanyaan yang kedua, wilayah mana saja sih yang mengalami kerusakan akibat erupsi? Wilayah yang terjadi mengalami kerusakan akibat erupsi itu dapat mencakup daerah yang agak menjauh wilayah sampai ke dekat gunung, meliputi kaki gunung, hutan-hutan di sekitarnya, lembah-lembah, perkebunan, hingga sampai ke wilayah pemukiman warga. Sekian dapat beberapa video dari peristiwa erupsi. Dari peristiwa banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dari positif maupun negatif. Positif karena menjadi subur material sebagai dapat ditanam menghasilkan dari abu vulkanik sebagai sumber inspirasi dan informasi berwisata. Yang negatif, banyak organisme terjadi pencemaran udara dan menjadi pusat pencemaran sumber air, lingkungan, air dan baku. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu upaya apa saja yang dilakukan dalam mitigasi bencana gunung api Semeru? Upaya yang dilakukan dalam mitigasi bencana gunung api Semeru bisa dilakukan yaitu sebelum ataupun selama letusan. Untuk sebelum letusan, persiapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama persiapan masker dan kacamata sebagai antisipasi, yang kedua memperhatikan arah letusan, yang ketiga mempersiapkan peralatan logistik, dan yang keempat mengetahui jalur evakuasi. Serta upaya yang dilakukan dalam mitigasi bencana selama letusan bisa tidak berada di lokasi yang direkomendasikan oleh panitia, yang kedua hindari tempat terbuka, yang ketiga gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan yang keempat memperhatikan arah tidak berwarna. Dari pembacaan RKPD yang telah kami kerjakan, apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa upaya mitigasi bencana sangat diperlukan? Baik, upaya mitigasi itu sangat perlu dilakukan karena apabila terjadi suatu bencana akan menimbulkan kerusakan baik itu lingkungan, fasilitas maupun korban jiwa. Jadi dilakukan mitigasi bencana itu untuk mengurangi kerusakan dan mengurangi korban jiwa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, sebutkan gejala vulkanisme. Baik, jadi gejala vulkanisme di sini sendiri bisa ditandai dengan adanya suhu udara yang berubah, dua banyaknya sumber mata air yang mengalir, tiga hutan-hutan yang menjadi rusak, dan yang keempat banyaknya batuan liar di sekitar gunung api itu turun ke daerah bergunung. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Beri applause untuk kelompok 3. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kelompok berikutnya yang presentasi yang model gunung api. Tadi bentuknya kerucut, yang sekarang mar ya. Silakan kelompok 1. Silakan presentasikan. Membawa alat dan bahannya sekalian. Ya, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan erupsi yang telah dibuat kelompok kami. Pertama-tama siapkan cuka, pewarna makanan, dan baking soda. Untuk pelaksanaan, tuangkan baking soda ke dalam gunung Merapi.
Untuk yang kedua, pencampuran pewarna makanan dengan cuka makanan. Untuk proses yang ketiga, penuangan cuka makanan ke gunung berapi yang sudah dikasih baking soda. Ya. Vulkanisme terjadi karena adanya aktivitas tektonisme yang mengakibatkan retakan pada permukaan bumi. Boleh disebutkan bagaimana Seal atau keping ekstrusi adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan bebatuan. Apolisa adalah semacam cabang dari intrusi gang, namun lebih kecil. Apakah masih ada lagi atau cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus untuk kelompok 1. Dari presentasi yang telah dilakukan teman-teman keseluruhan ya, kita evaluasi bareng-bareng kelebihan dan kekurangan dalam proses pembuatan media ajar itu apa saja. Yang pertama, kekurangannya apa aja? Yang pertama, karena ini bahannya sulit kering, ya kan? Sulit kering, jadi perlu waktu yang sangat lama. Tapi kelebihannya yang pertama yaitu apa? Tadi kan kekurangannya, sekarang kelebihannya sangat membantu karena kalian bisa melihat secara langsung proses terjadinya erupsi. Nah, seperti itu, praktikumnya seperti itu. Nah, untuk itu sampai presentasi tadi, apa ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Nah, berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, Pak Cakim ada soal yang nanti akan Pak Cakim share di grup kelas. Bisa dicek di grup kelas ya. Silakan dikerjakan yuk. Diisi nama, kelas, nomor absennya, ya. Langsung dijawab di Google Form yang Pak Cakim share. Silakan. Jika sudah selesai langsung di submit ya. Nanti nah, jika sudah, ini ada refleksi untuk pembelajaran kita, bisa dikerjakan ya. Saya kirim lagi ke grup kelas vulkanisme ya. Nah, vulkanisme itu sangat penting kita kaji karena negara kita adalah negara yang rawan bencana. Negara Indonesia itu termasuk negara yang bencananya kompleks. Hujan, jangan hujan-hujanan pas waktu pulang sekolah, nanti jaga kondisinya supaya bisa mengikuti pembelajaran yang berlangsung, biar pembelajarannya bisa efektif.
Begitu pertemuan dari saya. Sebelum saya akhiri, monggo ketua kelas bisa mengakhiri dipimpin doa ya, sebelum kita akhiri bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu ke pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.